for coming to this presentation. Honor to meet you here. My name is Salsabila, NPM 224111175 and class MNG 22A. Here I will explain about tujuan menganalisis kelayakan aspek hukum. Tujuan menganalisis kelayakan aspek hukum. 1. Untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh sebuah bisnis. Yang kedua, penelitian keabsahan dokumen ini sangat penting mengingat sebelum usaha dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah dipenuhi. 1. Bentuk badan usaha. Perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, perseroan komanditer atau CV. Yang ketiga, koperasi. Yang keempat, yayasan. Yang kelima, firma atau FI. Biasanya perusahaan yang banyak melakukan studi kelayakan sebelum melakukan usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum PT. Perseroan terbatas atau PT. 1. Badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Yang kedua, kelebihannya antara lain luasnya bidang usaha yang dimiliki kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor. Yang ketiga, menurut undang-undang, perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Yang keempat, pendirian PT dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Yang kelima, pendirian PT dengan modal terbagi dalam bentuk saham. Perseroan komanditer atau CV. Satu, persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Yang kedua, dalam CV terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Yang ketiga, kemudian ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada jumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Yang keempat, di CV dijalankan oleh orang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawabnya termasuk penggunaan harta pribadi jika harta perusahaan
tidak cukup untuk menutupi kewajiban. Firma atau FE. 1. Perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Yang kedua, tujuan firma adalah untuk mencari keuntungan. Perolehan dana dari pihak luar cukup memungkinkan dan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Yang ketiga, ada 2 cara mendirikan firma, yaitu 1. Melalui akta resmi dan kedua, akta di bawah tangan. Jika akta resmi, maka harus diproses sampai berita negara. Namun, jika di bawah tangan hanya melalui kesepakatan bersama saja. Yayasan. 1. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Yang kedua, modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Koperasi. 1. Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas keluarga. 2. Bukti diri. 1. Bukti diri yaitu kartu identitas diri para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang dikenal dengan nama kartu tanda penduduk atau yang disingkat dengan KTP. 3. Tanda daftar perusahaan atau TDP. 1. Setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus membuat surat TDP. Yang kedua, dalam hal ini kita harus meneliti departemen teknis apa yang mengeluarkan surat TDP departemen tersebut. Haruslah departemen perindustrian dan perdagangan. Yang ketiga, biasanya pengurusan TDP adalah saat perusahaan mengurus akta pendirian perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen. Thank you.